Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mahasiswa yang baik hatinya. Jumpa lagi dengan saya Sibijo Muhammad Fawian, channel pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kali ini kita akan membahas konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah media yang berisi materi, metode, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan kreatif untuk pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Multimedia yang akan kita kembangkan adalah multimedia pembelajaran interaktif, baik multimedia presentasi pembelajaran maupun multimedia pembelajaran mandiri. Selanjutnya, keunggulan multimedia pembelajaran. Yang pertama, adanya interaktivitas antara pengguna dan media karena dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna itu sendiri. Yang kedua, menumbuhkan motivasi siswa karena dengan menggunakan multimedia pembelajaran secara tepat dan bervariasi itu akan dapat diatasi sikap pasif dari peserta didik. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta daya indera. Objek yang terlalu besar itu bisa digantikan dengan realita, gambar, film, atau yang lainnya. Atau objek yang terlalu kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, atau yang lainnya juga. Dan gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse. Yang keempat, memudahkan pemahaman informasi karena materi yang disampaikan tidak verbalistik. Dan yang kelima, menumbuhkan kreativitas siswa. Keunggulan multimedia pembelajaran juga menjadi manfaat multimedia pembelajaran itu sendiri. Secara umum, manfaatnya adalah bahwa proses belajar lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya, dalam pembelajaran semakin jelas penyajian pesan yang disampaikan, mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera, serta memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian, karakteristik multimedia pembelajaran yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen, artinya menggabungkan unsur audio dan visual. Serta yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Hal ini juga berarti mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Format multimedia pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, format tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang di dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Yang kedua, format drill and practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Yang ketiga, simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya untuk menyimulasikan terjadinya gerhana, menyimulasikan pesawat terbang, dan lain-lain. Yang keempat, format percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan format simulasi namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi, atau kimia. Yang kelima, format permainan. Tentu saja bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Pada umumnya, rancangan produksi multimedia disusun dalam 3 tahapan, yaitu tahap praproduksi, produksi, dan tahap pasca produksi. Tahapan praproduksi meliputi prosedur awal yang harus dipersiapkan sebelum dilakukannya tahap produksi, seperti mereview tujuan pembelajaran, merancang struktur materi dan naskah yang akan disampaikan dalam media yang akan dikembangkan. Tahapan produksi sendiri meliputi prosedur utama dalam produksi media, diantaranya seperti pembuatan flowchart, storyboard, kemudian menggabungkan unsur-unsur bahan ke dalam media yang dikembangkan, serta tahap pasca produksi yang merupakan tahap akhir yang
umumnya mencakup editing, validasi, uji coba, revisi, dan diseminasi. Demikian sahabat mahasiswa sajian materi pada pertemuan 2 burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.